Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nih, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Iqbal Farabi. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Islam Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, saya bakal membahas apa sih sejarah dari kamera. Nah, oke nih, yang bisa teman-teman lihat nih ya, banyak banget nih gambar tentang mungkin ini adalah jenis atau bagian-bagian dari kamera. Dan mungkin teman-teman sendiri banyak yang belum mengetahui nih apa sih yang ada di gambar-gambar tersebut. Mungkin teman-teman sejauh ini hanya tahu tentang kamera digital, mungkin kamera handphone ya. Nah, makanya nih pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas nih apa sih sejarah dari kamera-kamera tersebut nih ya. Oke, nah sekarang nih yang pertama kita bisa melihat nih ada orang ya di slide ini. Siapakah beliau? Oke, jadi beliau adalah penemu prinsip kamera. Beliau bernama Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham atau yang dikenal oleh orang-orang Eropa zaman dulu ya dengan nama Al-Hazen. Nah, beliau ini ilmuwan asal kota Basra yang ada di negara Irak. Beliau ini juga disebut sebagai bapak optik modern ya. Mungkin karena dia penemu prinsip kamera tadi ya. Oke. Nah, jadi apa sih kamera yang pertama kali dibuat nih oleh beliau ya? Eh, apakah sangat berbeda ya dengan yang zaman sekarang? Oke, mungkin bisa dilihat langsung. Eh, ini ya. Oke nih, yang beliau buat ini bernama Obscura Camera. Obscura Camera ini ditemukan pada abad ke-11 ya. Jadi Obscura sendiri ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu the dark chamber atau bisa dikatakan dengan ruang gelap. Tapi obscura sendiri ini juga disebut dengan kamera lubang jarum. Benda itu dapat menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Nah, jadi nih mungkin nih gambarnya ya dari obscura kamera nih yang dipakai pada abad ke-11 ya. Nah, jadi kalau bisa saya lihat sih obscura kamera ini nah itu tadi ya kan menggunakan ruang gelap ya. Jadi dia tuh emang memproyeksikan sebuah gambar dengan lubang kecil itu tadi ya dengan menggunakan ruang gelap. Oke, jadi gambar tersebut yang diambil adalah yang gambar masjidnya ya. Dan proyeksinya itu ada di kain gambar tersebut. Nah, buat ini adalah contoh-contoh dari gambar dari obscura kamera sendiri. Mungkin kalau saya jelasin sih bisa yang di kanan nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini di foto kanan nih kan ada dua foto ya. Jadi buat yang bagian kiri ini adalah pemandangan yang mau diambil dan buat yang bagian kanannya sendiri itu adalah foto yang sudah diambil dengan obscure kamera ini sendiri. Nah, bisa dilihat gambarnya itu terbalik ya. Dia tuh menggunakan konsep gerhana ya tadi ya, lubang kecil itu. Jadi, nah dengan menggunakan ruang gelap tadi itu. Oke, jadi setelah obscure kamera ini baru deh uh, uh, lam, lumayan lama ya sebenarnya setelah obscure kamera ini baru deh ada perkembangan lagi nih dari kamera-kamera tersebut ya. Nah, jadi dari hampir 900 tahun setelah ditemukannya kamera obscura ini. Nah, pada tahun 1837 nih, Joseph Naisfor Nips. Nah, yang bisa kita lihat nih di foto kiri ya. Beliau adalah pria berkebangsaan Prancis yang menemukan konsep fotografi yang praktis. Nah, kalau bisa kita lihat tadi kan obscura kamera ini emang masih sangat awal ya dan sangat tidak praktis bisa kita bilang lah karena kita membutuhkan suatu ruangan buat memotret gitu ya. Nah, jadi buat Nice for Nips ini dia
menemukan fotografi yang praktis nih, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Nah, bisa dilihat nih foto yang di kiri itu kameranya. Nah, tapi setelah muncul daguerreotypes, ada pria lagi nih bernama William Henry Fox Talbot, di mana dia pada tahun 1840, ya 3 tahun setelahnya, beliau berhasil menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual calotypes kamera pada tahun 1840 tadi ya. Dan itu bisa dilihat fotonya buat kamera calotypes ini ya. Sudah lebih dibilang sudah lebih sempurna ya buat penyempurnaan proses dari foto tersebut. Oke, dan ini buat contoh dari daguerreotypes atau calotypes kamera tadi ya. Oke, selanjutnya kita menuju perkembangan kamera ketiga nih. Namanya itu dry pledge kamera, atau yang bisa dikatakan dengan kamera plat kering, atau ada juga nama lainnya yaitu kamera collodion. Nah, kamera plat kering ini tuh mulai digunakan orang sejak tahun 1857 nih. Kamera yang satu ini nih merupakan karya dari Desire van Monkhoven ya, yang bisa kita lihat di gambar ini. Nah, jadi ini adalah gambaran nih dari dry patch kamera sendiri ya. Tapi 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi nih oleh orang bernama Richard Leach Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan lebih baik dalam hal pengambilan gambar. Nah, jadi perjalanan kamera Collodion ini tuh terus bergulir ya hingga tahun 1878 saat ditemukannya emulsi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera sehingga kamera bisa mengambil gambar secara lebih spontan. Nah, ini buat kamera Collodion sendiri ya, contoh gambarnya. Bisa dilihat kalau di kiri ini adalah foto yang sangat lawas ya, dan yang di kanan mungkin diambil agak baru, tapi dengan menggunakan kamera Collodion ini sendiri. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, sekarang masuk lagi nih ke perkembangan mungkin nih benar-benar agak mendobrak ke kamera digital nih ya. Dan mungkin banyak yang tahu juga nih orang-orang sekarang nih tentang kamera ini ya, yaitu kamera film. Nah, jadi buat kamera film ini sendiri ditemukan oleh George Eastman. George Eastman sendiri ini adalah penemu dari Kodak ya. Siapa sih mungkin teman-teman yang penonton nih yang lahir tahun 80 atau 90 nih pasti tahu deh apa itu Kodak ya. Dan kamera-kamera film ini. Nah, sebenarnya pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya ya, yaitu sejak 1885 nih oleh George Eastman sendiri yang memulai produksi film kamera yang kemudian berkembang lagi nih menjadi seluloid pada 1888 sampai 1889. Nah, kamera film tersebut yang tadi ia namakan Kodak ya, yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888 nih. Nah, ini bisa dilihat nih penampakan kamera film pertama nih ya. Ini namanya Kodak Box model 1 ya. Mungkin beda banget ya. Hanya persegi bentuknya hanya balok aja dan itu ada film pertama nih dari Kodak juga ya. Nah, ini buat teman-teman nih bisa lihat nih gambar dari ini ya. Ini adalah contoh-contoh dari film-film dan kamera film. Mungkin lumayan banyak dan mungkin saya akan membahas sedikit lewat jenis filmnya ya. Jenis film-film yang sering dipakai. Oke nih, masuk ke film pertama ya, yaitu film 35 mm nih. 35 mm. Nah, buat film 35 mm ini sendiri mungkin temen ini film yang paling sering dipakai nih oleh orang-orang ya di mungkin anak tahun 90-an dan anak-anak sekarang yang bermain kamera-kamera film ini
lebih sangat banyak ya yang menggunakan film 35 mm sendiri. Karena mungkin film 35 mm ini lebih murah dan memakainya juga lebih gampang ya. Eh, mema- eh, memasukinya ke kamera itu lebih mudah dibanding film satunya ya. Yang nanti saya akan bahas. Nah, buat tipe-tipe film dari buat tipe-tipe kamera dari film 35 mm ini sendiri, mungkin yang banyak dipakai itu ada tiga ya. Yang pertama tuh ada SLR, single lens reflex. Yang kedua ada rangefinder. Yang ketiga tuh ada point and shoot. Nah, ini point and shootnya yang mungkin teman-teman sekarang nih yang main kamera analog nih banyak yang pakai point and shoot karena kamera point and shoot ini sudah autofocus ya dan penggunaannya gampang dan juga menghasilkan foto-foto yang bagus juga, gak kalah jauh oleh SLR yang mungkin tapi masih lebih bagus SLR ya buat foto karena bisa dibilang lebih profesional dikit kalau SLR dan lebih banyak fitur ya. Nah, dan ini sendiri adalah contoh-contoh dari uh, kamera dari foto dari kamera film ya. Nah, di kebetulan juga saya yang memotret dari kedua foto ini ya. Buat foto yang di kiri ini saya menggunakan film yang bernama Lomochrome Purple dan dia tuh film yang sangat unik ya bisa dikatakan karena menggunakan karena bisa menghasilkan ton yang berwarna ungu. Dan untuk yang di kanan sendiri saya menggunakan film yang bernama Ilford Pen 400 dan film Ilford ini emang hampir semuanya ya kayaknya ya filmnya itu black and white emang. Dan itu saya memotretnya baru-baru ini, nggak bukan udah lama gitu ya. Dan bisa dilihat hasilnya lumayan buat makanya banyak orang-orang yang sekarang yang mulai hobi lagi ya bermain film ini karena tidak kalah jauh dengan digital. Nah, oke nih, beralih nih yang kedua nih. Film yang ya, mungkin juga banyak dipakai tapi lebih sedikit dibanding 35 mm tadi. Nah, film ini namanya 120 mm ya. Dari bentuknya itu bisa dilihat ya, eh, agak lebih besar ya, lebih tinggi. Dan untuk jenis kamera sendiri sih yang banyak saya lihat itu ada dua ya. Ada TLR atau Twin Lens Reflex. Dan yang kedua itu ada SLR Medium Format. Nah, buat kamera-kamera dari film 120 mm ini sendiri sih lebih sedikit ya karena emang kebanyakan kameranya lebih lama ya produksinya ya. Lebih lawas lagi dibanding yang 35 mm tadi dan kameranya lebih mahal bisa dikatakan walaupun sudah tahun 2021 tapi mereka masih terjual mahal ya di pasaran walaupun bekas juga dan bisa dibilang ya kalau emang film 120 ini menghasilkan kualitas foto yang jauh dan yang sangat lebih baik ya dibanding 35 mm tadi karena biasanya film 120 mm ini buat kamera yang bernama medium format dan medium format ini sendiri biasanya size dari fotonya itu persegi biasanya. Biasanya itu 6 kali 6 banyak ya. Dan oh iya, kalau buat film 35 mm tadi itu kebanyakan 36 kali jepret habis itu baru bisa dikeluarkan dan dicuci ya. Kalau film 120 mm ini sendiri biasanya tuh lebih sedikit ya. Antara 12 sampai 16 kali jepret. Nah, ini teman-teman ya buat contoh dari fotonya dan kebetulan juga saya yang memotret juga menggunakan kamera TLR ya dengan menggunakan film yang bernama Lomography 100 eh 100 color 100 dengan size 120 mm ya. Nah, oke nih beralih nih ke selanjutnya yang terakhir ya mungkin. Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya ini tuh apa. Tapi mungkin yang teman-teman nggak tahunya gambar ini itu apa ya? Gambar dari alat di atas ini. Nah, jadi oke ini tuh adalah kamera digital ya, di mana kita tahu ya kamera digital tuh merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk dengan proses memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital. Nah, tapi yang membedakan dia itu disimpan ke dalam memori ya, atau bisa kita katakan ya
kalau kita menjepret, kita juga bisa langsung lihat hasil dari foto tersebut ya, karena disimpan di memory card ya. Eh, nah, jadi ini kamera digital ini tuh ditemukan pada tahun 1975 nih oleh orang bernama Stephen Sasson. Nah, untuk kamera digital ini sendiri nih itu merupakan kamera digital pertama nih yang digambar di slide ini. Nah, jadi buat Stephen Sasson ini tuh dia tuh juga sebagai karyawan Kodak ya. Sasson bekerja di bidang yang tak berhubungan dengan bisnis anti bisnis perusahaan yang didirikan George Eastman itu. Nah, jadi ini adalah penemu dari digital kamera itu sendiri ya. Dan kamera ini tuh beratnya memiliki berat sebesar 4 kilogram ya. Nah, ini mungkin buat contoh-contoh ya dari digital kamera sendiri. Eh, Mungkin nggak saya bahas ya, karena ya emang sangat banyak ya dari digital kamera sendiri. Seperti mungkin contohnya DSLR, mirrorless yang banyak dipakai nih sekarang ya. Dan yang pasti yang paling yang teman-teman tahu ya kamera handphone ya. Mungkin sekarang kan orang kalau mau motret tidak perlu memiliki kamera ya, tidak seperti zaman dulu sudah sangat canggih. Bahkan HP sekarang sudah bisa memotret video dengan kualitas yang sangat baik ya, seiring perkembangan zaman ini. Oke, mungkin itu aja sekian dari saya sih ya, tentang sejarah-sejarah kamera ini. Kalau sangat kurang mungkin ya tadi masih mungkin saya hanya membahas sekilas saja ya tentang sejarah atau cara penggunaan-penggunaannya. Eh, kurang Sekurang-kurangnya saya mohon maaf ya. Tapi kalau teman-teman mau sangat tertarik nih tentang kamera-kamera tadi nih boleh banget nih dicek di YouTube atau di Google karena sangat banyak sekali sumber-sumber ya atau cara-cara mungkin eh, teman-teman mau main kamera-kamera jadul gitu dan pokoknya teman-teman cari aja di YouTube pasti banyak ya. Nah, eh oh iya, jangan lupa nih teman-teman nih buat nge-like, komen sama subscribe nih channel SPI Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran ini. Soalnya pasti banyak banget nih teman-teman mahasiswa lainnya yang punya konten-konten menarik nih ke depannya nih ya buat video-video ini. Nah, itu sih sekian dari saya ya tentang sejarah kamera ya yang dimulai dari peradaban Islam mungkin ya dari tadi ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.